Lewatkan sesuatu yang menarik dari Mas Prisadi, artinya yang pemikiran faktor psikologis yang mempengaruhi juga orang lain yang lihat. Oh iya, benar. Orang lain ada bro. Ya. Ya ada lah lukisanku di satu tempat. Terus ada perempuan lihat dan dia nangis. Saya nggak tahu sebabnya, bukan tentang kesedihan tapi tahu-tahu memori dia tuh terangkat lagi setelah lihat lukisan kita. Oke. Jadi peristiwanya di mana itu, Mas? Nah, ada di satu Pameran. di studio saya yang di Cilandak. Satu lagi di Cikindo. Itu juga ada satu perempuan menangis. Artinya kita melukis ya melukis saja gitu. Biarkan saja gitu loh. Setiap orang punya riwayatnya untuk membacanya. Nah mungkin riwayatnya terpanggil setelah melihat lukisan kita. Ya. Jadi dia tertarik lah. Dan kalau kita tanya sebabnya apa? Nggak tahu juga ya. Itu tuh dari bawah sadar tahu-tahu saya menangis gitu. Dan itu langsung tanpa ada dialog atau pengantara ceritanya. Enggak ada orang dia cerita. Saya lihat lukisan Mas menangis loh. Saya pernah, Mas, melihat satu mungkin sama ya, orkestra gitu. Jadi memang ada karya itu mungkin ada satu frekuensi atau vibrasi dari hasil karya itu yang mungkin kita sendiri sebagai pelaku yang berkarya itu nggak pernah berpikir ke sana gitu. Memang begini deh ya, namanya air mata itu kan tidak harus dia soal kesedihan. Iya, betul. Harus kekaguman juga bisa. Iya, bisa kekaguman. Ya. Yang susah untuk menjelaskannya, tiba-tiba ada alkimia yang terjadi di tubuh dia. Itu juga dia nggak bisa direkayasa itu. Tiba-tiba dia menangis aja. Dan itu memang seketika itu aja ya. Seketika itu aja. Dan itu kita juga tidak sedang bernarasi apa di lukisan itu, nggak ada satu sentral ya, enggak. Yang melukis aja seperti apa adanya. Bahkan ketika dia bercerita itulah yang menarik buat kita. Oh begitu ya, kamu lihat birunya seperti apa gitu. Itu. Saya pikir yang namanya melukis ketika dia berkarya untuk membangun narasi atau isu apa, saya pikir jadi nggak menarik di situ, nggak menarik karena ada semacam ada semacam pretensi gitu. Ya ini memang kita jarang mengungkap masalah proses, Mas. Artinya kan kita hanya di pucuk-pucuk permukaan yang memang langsung directly ini peristiwanya, ini apa yang kita lakukan lewat pameran, dan jarang kita melihat bahwa proses ini merupakan sesuatu yang sangat privasi ya, sangat intim ya. Nah, dalam proses ini kan seringkali yang terkait sama Mas Prisadi tadi sempat nangis dan sebagainya lihat karya. Apakah juga itu juga merupakan satu tafsir dari masing-masing audiens, tiba-tiba bisa mempunyai satu imajinasi yang sama lewat proses, atau kan mungkin kita misalkan waktu kerja gambar ada sesuatu yang kita pikirkan dan juga ada sesuatu yang mungkin merefleksi gitu, seperti kita mendengarkan orkestra waktu kita kerja dan itu memanifestasi dalam bentuk karya kita. Sebenarnya kan gini loh, ketika keputusan kita berkarya ya, jadi maka jadilah, kan begitu. Itu sebelum sampai ke tahap itu kan kita sudah mengalami gradasi sekian gitu loh, peristiwa gitu. Entah kita melihat orang itu masuk ke bawah sadar, sekian memori-memori yang mengendap dalam bawah sadar, mengkristal, akhirnya mengejawantahkan dalam karya. Mungkin ada bagian yang orang itu tersentuh sehingga dia menangis, ada bagian riwayat dia yang tak sengaja gitu ya, ada
mengendap dalam memori-memori kita sehari-hari ini kan. Karya-karya yang non objektif cenderung dia tuh susah cari tepiannya tuh. Dia beda dengan misalnya realisme sosial, memang menggiring kepada satu opini. Kalau dalam non objektif dia cenderung melebar dia. Sekian susah sekali. Bisa bukan hanya riwayat kita tapi juga riwayat orang lain bisa jadi ada di dalamnya. Nah, itu menarik. Makanya biasanya kalau lukisan-lukisan yang cenderung non objektif itu mungkin kalau di perennial disebut esoteris, yang mengejawantahkan dalam laku, dalam sudah bilang otomatis ya. Yeah. Nah itu sehingga kalau saya pakai biasanya gradasi. Jadi gradasi kan susah sekali gitu, sekian riwayat peristiwa. Nah, ada orang yang tiba-tiba ketika dia lihat karya kita, dia feedback ke riwayat dia yang mungkin yang perih, kepanggil lagi naik, dia menangis. Jadi bisa jadi tak bisa berhubungan dan bisa jadi tidak terjadi koneksi peristiwa ya, tetapi dia memiliki memori yang didorong, didorong. Jadi lukisan kita tuh seperti memanggil gitu. Sama aja misalnya gini lah. Si Ali Bata itu gitaris itu yang sekarang terkenal, itu kan orang luar sebagian besar melihat dia rasa gitu loh. Jadi rasa itu kan nggak punya rasnya dari mana, nggak ada jenis kelaminnya. Jadi semua orang memiliki dan sama timur dan barat itu banyak yang menangis lihat permainan gitarnya si Ali Bata itu, perempuan itu menangis. Padahal kan Ali Bata juga mungkin kalau di kepekaan ya Mas. Iya. Kepekaan dari setiap kita juga bisa langsung respon. Betul. Karya itu ya. Ya kayak kita lah mendengar musik-musik tertentu, tahu-tahu kita dengarkan, kita masuk ke dalamnya, terus air mata keluar. Bisa. Mungkin begitu. Ketika orang melihat tulisan kita, itu kan menarik jadi yang menarik dari tulisan